Semua janjinya Allah tenggene manusia mesti dibarengi sifat. Artinya cara sakniki kriteria. Misalnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Rak nyebut mabrur. Berarti ketika ke arah paru swarga, berarti kita kan GR wujud kaji mabrur. Padahal dereng mesti napa? Mabrur. Salat nggih ngoten, nak wong nglakoni salat ngene-ngene iku diganjar ngene. Tapi urusane untuk menjadi itu ana syaratnya iku qad aflahal mukminun, ana sifate alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali ndak khashi'un mlebune ya fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi masalah utama kita itu sing paling enak mboten ngoten, mun nang ngadil kula. Paling enak misalnya ngeten. Haji mabrur walesane suwar. Tapi nek sampean eling Allah. Ya Allah, kula jenengan takdir haji. Ya ampun. Sampean tuh ndak wajib dong ya, arep-arep pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib. Allah sendiri yang janji. Ya terserah Allah. Kita sendiri kan ndak wajib melakukan apa? Arep-arep. Kan gak ono ning Quran kuwi kudu arep-arep kan mboten ana. Sing ono perintah ke sing ikhlas. Makanya ketika ada sing aran Wahab Zakaria Al-Ansari, kenapa muni lillahi ta'ala itu tidak wajib jadi syariat? Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi lillahi. Karena kata usolli, saya sholat itu kalau nggak diakhiri lillahi ta'ala rawan wujud. Iwak mau gue berniat ngono tok. Jadi usolli fardhu zuhri ben wong niat. Tapi nek usah niat ujube tetep kudu dilangi lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri kudu ditutup lillahi ta'ala. Agak ngono mendasem gede. Jadi rumahnya nih pun ulama mulai istighfar oleh bunuh khatu nafsi itu pun menteng amek tuh ben. Semangat karena mendengar dari. Mboten nek wong ikhlas malah seneng Allah timbang jadi. Berarti ya ijen ndak apa kok semangat. Lah nek sampean semangat karena janji-janji itu, monggo nak rame-rame semua. Tapi orang ayam, orang kelar suwe maksudnya kalau tu. Bagi saya nak nyuwun itu. Tapi bayang none husnul khotimah itu ampun kok terus mlebu swarga tapi itu khotimah itu kan Nabi nyebut mangkana akhiru kalam la ilaha illallah napa? Jadi husnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian Allah Subhanahu wa taala. Timangka ana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab itu teng muin nak wonten keterangan ngeten. Di misale tiyang badhe mati, wis keler-keler, mun muni Allah. Itu jangan sampai diajak ngomong yang lain. Pemene kon tanda tangan sertifikat. Mergo nak sampai dikon ngomong liya itu nanti kata Allah tidak akhiru kalamihi. Berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalam. Jadi misalnya ngeten. Pemenang kiai tong juga sampai mati. Baru ini Allah terus diling Pak pasti pondok waris sinten. Dan nak misalnya akhirnya nyebut Zaid berarti akhir kalamihi kan Zaid ora sida Allah tong juga Pak montor atau sawah sing bagian kidul kali ini bagian sinten Pak. Anak itu bagiannya Amar berarti akhirnya kan gak Allah kata-katanya Amar. Sebab itu husnul khotimah itu ngendikane muin diakali disiasati nak seorang sing sakarat wis muni Allah iku lereni. Akhiri semua pembicaraan duniawi ben akhirul kalamihi napa? Allah. Jadi husnul khotimah artinya akhir pungkasane. Sudah akhir pungkasane itu begini kok. Mangkana akhirul kalamihi napa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Terang ngomong ke mon terakhir masalah niku bid'ah niku pokoke nerangno bid'ah ku repot. Orang kau nak nerangno tenanan kayak wong alim terus sing bener Muhammadiyah. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing jelimet. Kula niku lho jujur mawon iki. Wong paling bingung wong alim sing jelas nak nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin kaya apa muin ngritik salat nisfu Sa'ban nggih mboten. Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi salat nisfu Sa'ban. Sampai anak ngaji muin wah kaya apa ngritike kitab itu iku ning perilaku salat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing prilakune. Nerangno bid'ah iku soalnya sensitif. Terus
setidaknya ini sampun kalambah dene kasarul muslimin tentang amal atau fikir akhir surah niku saya aku akhiri dan ijazil Quran atau sesuatu. Ini kalau jawab ya, ini pertanyaan terakhir. Kalau jawab menyangkut bid'ah. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan nyata. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin benar. Jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini sing dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe rot. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu mesti sesat. Itu memperbarui agama. Itu sesat. Wa kullu dhalalatin. Nah, terus kemudian ketika era ulama, kados era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol, mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami. Sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada dua, ono bid'ah dolalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah, so aliran sing aneh-aneh atau gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu lama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan nggak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Ya terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, Mas Toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubra ning lapangan. Ini bid'ah kabeh tuh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa ae ora ono to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nek ikhlas kalian mboten. Salat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan salat itu khairun maudhu'un fa'aksir au akillah. Salat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane salat namung wektu 5 kan. Fil awqat al makruh iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti surup, bar subuh nganti tuluus samsi karo pas subuh keseringi, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini masih jadi masalah kemudian ono amalan-amalan sing menunjuk waktu. Soalnya sholat nih Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rok'ataini nisfa Sa'ban tetap nopo lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang kaya zaman Nabi. Mulane nggih nyuwun sewu nggih. Tiang-tiang NU sing alim niku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan tidak masalah jumlah 8 sebetulnya. Protes kenapa patang rokaat gak dipisah sampai tahiyat. Nggih betul. Kiai-kiai ngalime lho nggih. Kan ndak nyoal jumlah 8 nih. Lho masalah jumlah kan bebas to nggih. Ulama ijma salat 2 rakaat yo ibadah, 4 rakaat yo ibadah, 6 rakaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon lho. Kan ndak harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah lho. Untuk dikatakan tarawih harus 20, tapi untuk menjadi ibadah salat sunat mosok kudu 20. Lho beda ta nggih untuk dikatakan tarawih membuat Pak Pri keberatan ora. Untuk dikatakan ibadah, sholat itu durung 20 rakaat atau bebas? Untuk dikatakan ibadah, bebas kan? Taman sholat 2 rakaat ibadah.
Patang rakaat nggih ibadah, 6 rakaat nggih ibadah. Wong as-shalat khairun maudhu'un fa'aktsir au aqil. Lah dhewe Nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing KNU rapati sering KNU sing alim mboten masalah wolune. Kan wonten tradisi patang rakaat sak salaman. Dulu yang mereka ada sering napa? Patang rakaat sak salaman. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Godawe Nabi as-sholatu masna salat atrene kalih. Bahkan sing patang rakaate mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada salat patang rakaat gendeng itu enggak ada. Salat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna. Bahkan yang patang rakaate mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau ora ono hadise, Pak. Nabi malah ning riwayat 8 to. Riwayat to, nggih. Wong traweh mulai Sayyidina jadi nak sholat itu beda. Untuk dikatakan sholat itu yang penting 2 rakaat atau patang rakaat dipisah sampai tahiyat. Jadi nak bid'ah aku repot, nerang bid'ah itu kayak kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nganggo mikir bid'ah. Mulane Mbak Mis Babangilan oleh nak rifi bid'ah kakean ngaji mik ya haram. Oh, boy bid'ah, tik ya bid'ah. Lah nak cara kiai pun kiai kayak kula baralah gak VCD porno agak bid'ah. Agar gak pornografi. Lah masalahnya gini apa teknologi mbok go ngaji ya kena, mbok go pornografi ya kena. Wong alat kan. Mik kan ngoten to, mbok gak joget ya kena, mbok go pidato ya kan. Nah, mik go dangdutan ya kena, go adzan ya kan. Lah nek misbah nak review ekstrim bid'ah. Adzan lah nggo mik ya tetep bid'ah. Setelah lihat mak lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku. Hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah. Faman khalaqaha Allah. Tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya malam kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Angling Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan bin mangkok itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu gak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kak Haman gak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya enggak tuh. Sudah ada usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesergup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Gak terima Bu ya, ini gimana? Kok bisa setingkat saya orang tidak tidur itu? Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih, wah ibadah terus itu pergawat dia. Jadi kan nganggep waktu itu rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mulane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok ndak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu ushul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah.
Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadar. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi, tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gitu, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib, dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngaji ra khatam, dadi nglakoni mubah itu mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadaddin al-istildad bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena mananya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Agak tunggalnya lah mikir untuk gaji. Nah petani enggak mikir nggak dapat gaji. Itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh geremeng, enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang saya sudah nggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, ini audisi. Di kabar Mbah Mus nanti yang menang siapa tidak tahu. Tadi Pak Mu'ad, sekarang saya, kemarin Gus Zubur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini. Kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi nggak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar macam-macam.
Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat, terus tidur. Itu wa min ayatihi. Jangan kok gak ada duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya, itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat ya. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwanya. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu kulo wasrobu jom kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji, nggak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh, di mau ngongkon mangan kowe dikongkokno pulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram, karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrobu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tadghaw fihi fayakhilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super. Misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti. Misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus terusannya ayat wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat itu ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya ibadah itu apa saja. Nabi secara ringan diantara jawabannya wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon.
gampang rileks. Mula abah itu rileks, mutohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya, karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya mau kemana, ya nggak tahu. Terus pulangnya kapan, ya nggak tahu. Uang kok rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Anda tahu, ditakoi kok jawabannya ora jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abah mutohaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah itu rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu, kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Nggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madzhab Ahlussunnah dalam madzhab sing jelas-jelas mimbaini farti wa damil labanan khalisan sa'iwal lisan. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan at-yabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibi. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngeritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang tadi dia muda dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah bilang gini saja, tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa itu untuk duduk. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu nggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk duduk. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang nggak aneh, syaratnya jangan rewel, karena di surga itu nggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau nggak rewel sementara suami kamu udah bener, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, cung bujum kudu rewel, nggak ngono fakir kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang geremeng, iya bah nak fakir, nak jantungan mati. Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir, atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafdan akhar. Itu memang agak jadi medhi ilmu tafsir, tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti, wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah, diwamuk kowe sabar ya ibadah, nafakoi ya ibadah, neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru, neng-nengan itu seru. Karena memang diantara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Mari cerdas.
Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Loh, ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah, saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kami itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti dan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak waya blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Waya mulang turu, waya ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini sudah maju ini sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arab. Nah, lisanul arab yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arab itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air, syaratnya kamu tolabul ma, cari-cari dulu. Ketika ditanya sama ashabus Syafi'i kenapa harus cari-cari dulu, jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air, di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidumaan kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah, setelah tidak menemukan kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza tarawdu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang, seseorang ini layak, ya misalnya kiai ya, apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil alfiyah diwolak-walik apa. Saking seringnya belajar alfiyah kata beliau sampai santri apal alfiyah wolak-walik tapi raro carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak di ngelirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone weh apal saking bedino itu ujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tagih. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasehati saya, Gus Zaid ojo tagih, benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang.
Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku dia hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang, orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu, aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya, maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya, suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana hukumnya uzubah, uzubah itu gak nikah. Padahal ada hadis faman rawiba an sunnati falaysa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Allah menyebut nabi yang soleh, dan di antara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan, akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu dulu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simpel dalam memahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlim. Memang dua beliau itu, kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu. Nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun Nafil Ibad Bikullil Bilad. Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alai ayat tawafa dihim. Jadi di Sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu, sehingga mereka tanya, ya Rasulullah saya ini tetap tawaf gak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah tetap tawaf. Nah tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mun, Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik, itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajril batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makki. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya. Dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal. Gak boleh Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal, terus murid kamu bilang makruh, terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula. Gak boleh gaya-gayanan gitu.
Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek, karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Mboten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi mboten ngerpek, mutolaah pas tes. Jadi kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Awliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan pernah suatu saat Isa sama Yahya, ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3, tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lot. Tapi nggak level karena Lot itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak, sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi asri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih, tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pintar. Nabi Yahya ya gak kalah dengan hukmah Sobiyah. Ketika kecil sudah pintar. Jadi ini rivalitas dalam ilmu, makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ratau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, Aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, Aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggoni nang ndi? Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat usir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak. Nah kamu kenapa kau tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobiyu kan yang sakit. Kalau anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Nah, itu. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan, malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqih. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Jom ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Mau nak tukaran yo repot. Jane yo piye aku yo kiai. Akhirnya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religi. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulh Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr, padahal kafir. Nah, kalau kamu Qurannya sudah seperti itu, maka Quran itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine wis ra seneng. Ning dinggon dene konflik ketemu raine wis ra seneng. Oke, kita pakai mediator kata Sayyidina Ali.
Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Nggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama nggak usah tanya, kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator tanya gitu. Singkat cerita, Sayyidina Ali itu agak marah karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Ya sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu, sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyari Bukhari. Kata ijazatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadinya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso barang rono iso gawe itu piye. Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko wis wong kon wiridan. Nak kaya kula rada ahli akal wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primamboh lah sauni-uni. Yang penting itu ora hadil maujudat khalaqahal ada. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik gak, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing. Ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang, itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-aqli, kenyamanan apa berpikir. Karena mengkawana iku ali ngatasi mamal ismi yang disapa mislu jibali Arafah iku koyok gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh, aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra disepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra disepuro dianggap ngenyek pangeran. Mangane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali, tapi potongannya ya tetap wali. Jenis, enggak tak terang no carane jadi wali. Sing gampang-gampang nak mau bar Ramadan tak delok wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang no. Ya jadi kan ora jadi wali usul ning pengadilan kudu dimenang no. Rawahu ngene hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiraju te dalan lagu maring sirat wal yakinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tasdik. Tahqiqu tasdiki iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat kanggo benerno bil ghaibi lan barang ghaib. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno bilhoi piklan barang ghaib. Carane bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni nggih saking awal wal maqalatur rabi'ah kula terangno ya. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5.
Ya mergo Abu Bakar wong saleh, nak kegelepan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk piro? 5. Nah, zaman akhir ora trimo 5 ribuan napa? Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia. Atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia. Dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi dania terus ditakhfif hamzah dadi ya dania terus mengikuti wazan fula jadi dunya. Jadi anggar barang sing hina iki jenenge napa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Mergo maknane dunya iku saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Sungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal Manaqibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nomor Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangannya Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh apa kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, no? Bid'ah. Kalau terang, no? Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tak ngamal. Dunia itu seronok bener, dunia itu nggon batang, dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu, pokoknya ngomongnya sudah dinding. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi terus milah dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid. Kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu ya Nabi, kalau sayyid saat itu makalahnya dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas.
Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar, dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Pendekne roh dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Apa kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat sembrono. Mau tak tobat nonton nang ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya jadi gerakan ekstrim, makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah itu jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu ada dua status napa? Siji masru'atul akhirah, dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kue nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, no? Mereferensi dunia. Ini penting kulatur, no? Kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam minal ula gini.
sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian akhirat luwih parah. Kayak melarat cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya lara lah ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing ning akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek loh. Mak kula mbok pengurus mbok ora sok gendeng. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat ya biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahud. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atos. Lam jadu qalbu tuqas, gak ditakwa blas. Wong fakih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu hada jauh ini malah geblek, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fakih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fakih itu punya aturan, misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir, misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo, ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Jare sing sufi, wasem maneh nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas saat ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Sufi. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai loh, punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus dunia rusak, sementing sakniki ini ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kau iso disepuro pangeran ketika kau sugih zakat? Memangnya kau iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangga rusak terus kabeh dhewean meneng iso ben dhewean neraka ora tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi sing koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kan melok dandani. Nah ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah.
Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kucing ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dekne piye ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Lemona langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Enggak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Bermukmin ahli nopo? Yo kowe barang ahli swarga. Sebenarnya mbok dibatal ora urusane pangeran, ada iki ahli nopo? Swarga pas ngaji, kok bar ngaji umat meneh ahli neraka. Engko ahli swarga meneh kan ya ora masalah. Mun kula critani. Lah Rasulullah piyambak zaman Sugeng ini kemudian tuh ulama-ulama itu ada yang mimpi, ulama-ulama wali itu ada yang mimpi. Rasulullah itu tindakan setiap jengkal saking tipak jamaah Rasulullah ini diinjek Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Rasulullah itu melangkah itu kan mesti wonten bekas. Nggih, anggap mawon kan wonten bekas jamaah Rasulullah itu mesti diinjek sinten? Di Bukhari itu sampai beberapa kali. Jadi selain beliau juga ulama kaliber, itu wali-wali saat itu mimpinya begitu semua. Terus ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Imam Bukhari itu ngikuti Anda dan langkahnya Imam Bukhari itu tepat tipael napa? Cara sini sikil bocah lucu napa? Nggih buat malah ra iso nggih buat wong pati kok. Sukune jenengan. Nak misal pinter. Cuma kiai misal ora pantes. Nak kula sik misal nganti. Cuma ya tak alus ramne kagakane ta meni cangkemmu. Kok miso itu warisane Nabi, jadi akhlak warisane Nabi, miso itu warisane Nabi. Cuma kiai mari si miso itu rawani. Sajane Nabi nak mangkel mbek wong biasa meneh wae lak wae hak. Cek. Wae laku jeloko sira wae hak napa? Gitu. Kok diterangno ora paham-paham Nabi nggih ngamuk. Misalnya Nabi kok mulang ruhin, yo ngamuk tenan. Nak terangno ora paham-paham Nabi itu kok sakilat ku umbuk sik siale mbok ambek anakku. Terangno ora paham. Lho teng Quran misalnya Nabi diriwayatno. Nabi Ibrahim nak pidato ora paham-paham ngamuk. Ufil lakum wa lima ta'buduna napa? Ufil lakum artinya hancur. Jadi nek ora ana cerita pisokane Nabi sinten? Ayat ufil lakum wa lima ta'buduna. Karena kula niku miso wae ana sanad, Pak. Sampe ora sanad, sampe ora di sanad. Pak. Lah wong mari si Nabi tahajud ora pati iso. Ini penting kalau terang. Nanti ben sampean roh kualitas hadis. Terus Imam Bukhari itu tidak sekedar ngikuti Rasulullah, tapi beliau membawa khirbah. Khirbah itu cara merikin badik peso kecil ngatus saya wong Aceh. Niku khirbah napa? Khirbah. Udah fi'an Rasulillah. Beliau begitu itu menangkis setiap justifikasi atau apa saja yang atasnamakan Rasulullah. Terus ditanya Rasulullah, makna itu apa ya Rasulullah? Ini Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis saya secara benar, secara sahih, dan dia yang akan melawan siapa saja yang atasnamakan apa? Saya, ngatasnamakan apa? Saya, ya lewat riwayat hadis. Semenjak itu lahirlah firqah-firqah besar, tradisi-tradisi besar. Sidik-sidik ngatasnama sunnah. Ono sing ngatasnama sunnah jenggote tok. Mumpun yang ngurus jenggote ngatasnama apa? Sunnah. Daripada ngalim kaya kangelan Mustafa milih jenggote. Padahal pertama Nabi untuk ayat Iqra bismi rabbika urusan ilmu, tak urusan jenggot. Pertama sifatnya Allah alamal insan malam. Jadi Mustafa itu marisi jenggot, kalau marisi ilmu. Ya ana kelompok sing ekstrim. Misalnya kasus Hizbut Tahrir, kalau di konco kata Hizbut Tahrir, mungkin nyeneng tenan, nak tenan loh, nak cerita niku tenan. Saking fanatiknya istri-istri Hizbut Tahrir.
terhadap sunnah Rasul. Wong sing lanang wae dikek hadiah. Selamat mat sudah melakukan sunnah Rasul. Iku tenan hebat tenan. Asal tenan lho. Jadi nak sing lanang wae iku teko disambut. Selamat mat telah melakukan sunnah Rasul. Wala ikut tenang. Tenang to ora. Lu iya Pak, ini akidah ini. Tenare. Ora dicerita kowe ora bojomu ya mrene. Cerita bojomu tak ngandelah. Iku ya sunah napa? Rasul. Kemudian terus macam-macam. Nah ini kemudian yang mulai salah tafsir itu adalah Kanjeng Nabi itu suatu saat ada perang. Ini yang hadis sahih tapi kemudian salahnya ada di riwayat tapi di wajah nopo tasbih. Teng kesimpulan. Ali niku bin Abi Thalib, nggih. Ali bin sinten Abi Thalib. Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, nggih bin Abdul Muthalib. Intine Kanjeng Nabi be Ali ku misana. Karena ada satu kondisi perang di mana di Madinah itu perempuan-perempuan itu istrinya Nabi. Maka secara hukum Islam yang harus nunggui itu keluarga, nggih napa? Keluarga. Dan itu Nabi nunjuk sinten? Ali. Jadi pernah ada satu kejadian perang Ali ku ra melok. Ali ra melok karena Ali biasanya perang ya melok, biasa jadi panglima perang so hobine wis perang, pancen mati syahid itu bisa seneng. Mati syahid perang loh, ada depan perang dan sebagainya. Niku Ali itu berkali-kali gak pati setuju, gak seneng. Terus wong kok tinggal ra melok perang, ora kaya wong lanang. Soale ra gelem. Walhasil itu istri saya ya Ali yang nunggui harus keluarga. Soalnya Nabi ngendikan macam-macam. Terusnya Nabi ngendikan gini. Ali kira rasa melok perang, anggap baik antam ini biman silati Harun bin Musa. Anggap baik kowe kaya zaman Harun bin sinten? Musa. Ini ku ketika Nabi Musa nampa Taurat teng Turi Sina, Nabi Harun gak melok. Mergo jaga kau. La wajah tasbih ahli sunnah. Iku pancen wajah tasbih ojo ngenyek ali sebagai kaya satpam, kaya polisi jaga bojone Nabi. Wajah tasbih cara Syiah Harun niku ya Nabi. Nak ngono Ali mbek Muhammad padha-padha bar saiki. Dadi wajah tasbih ora kok jaga bojo, tapi padha-padha napa? Nabi. Lah lahirlah kelompok Syiah sing nganggep Ali untuk wah paham iku asal usul. Mulane wong Syiah iku yakin nak kastane Ali ini kan Nabi Muhammad mergo padha karo Nabi Musa mbek Nabi sinten? Harun.